Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Bim. Perkenalkan saya Muhammad Bim Nafis Mulki. Di sini saya akan presentasikan mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala washabihi wa ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya saya bisa menyelesaikan mempresentasikan tugas UTS mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Eriska Genrita Dwi Putri SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual HKI di dunia. Hak kekayaan intelektual HKI adalah salah satu fondasi utama dalam perkembangan hukum modern yang melindungi hasil karya intelektual manusia seperti penemuan teknologi, seni, sastra, merek dagang, dan desain. Seiring waktu, HKI terus berkembang sebagai respon terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Pemahaman akan latar belakang sejarahnya menjadi penting untuk memahami bagaimana sistem hukum ini berfungsi dalam mendukung inovasi, kreativitas, dan pembangunan ekonomi. Hak kekayaan intelektual juga dikenal dengan konsep hukum yang berkembang seiring waktu untuk melindungi hasil karya intelektual seperti seni, penemuan, tulisan, dan merek dagang. Sejarahnya mencakup perjalanan panjang yang melibatkan transformasi budaya, ekonomi, dan hukum. Berikut ini adalah penjelasan rinci sejarah perkembangan HKI di dunia. Yang pertama ada era pramodern, awal pengakuan hak intelektual. Sebelum sistem hukum formal HKI muncul, masyarakat menghormati hasil karya intelektual melalui norma-norma adat dan tradisi. Meskipun tanpa perlindungan hukum yang terstruktur, sistem perlindungan sistem tidak formal pada masa kuno, inovasi dan karya seringkali dilindungi melalui tradisi lisan, kepercayaan budaya, atau monopoli fisik atas informasi. Contohnya, tukang atau seniman menyimpan rahasia teknik mereka untuk menghindari penyalinan atau plagiarisme. Awal pengakuan hak intelektual di Yunani dan Roma, di Yunani kuno, pencipta teater diberi penghargaan, meskipun tidak ada sistem formal. Di Roma kuno, hukum mengatur beberapa aspek kontrak terkait karya seni dan penemuan, tetapi belum ada sistem hak eksklusif. Peran kreativitas dan inovasi dalam peradaban. Sejak zaman kuno, kreativitas dan inovasi telah menjadi bagian integral dari peradaban manusia. Penemuan dan karya seni tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga menjadi cerminan identitas budaya. Di Yunani kuno, penghormatan terhadap pencipta teater dan filsuf menunjukkan pengakuan awal terhadap pentingnya karya intelektual. Namun, tidak ada sistem hukum formal yang memberikan hak eksklusif atas karya-karya ini, sehingga pencipta sering kehilangan kendali atas penggunaan hasil karyanya. Mohon maaf Ibu apabila saya agak sedikit batuk Ibu, saya sedang sakit. Abad ke-15 hingga abad ke-18, awal sistem HKI formal. Era ini ditandai dengan perkembangan besar di bidang teknologi, seperti penciptaan mesin cetak yang meningkatkan kebutuhan untuk melindungi karya intelektual.
Penemuan mesin cetak tahun 1440, penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg mendorong produksi massal buku dan konten tertulis, sehingga meningkatkan kebutuhan perlindungan terhadap karya intelektual. Regulasi awal di Italia dan Inggris, Venetian Patent Statute tahun 1474, undang-undang paten pertama di dunia yang memberikan hak eksklusif kepada penemu di Republik Venesia selama 10 tahun atas inovasi teknis mereka. Stationers Company di Inggris tahun 1557, monopoli diberikan kepada kelompok percetakan tertentu untuk mengontrol penerbitan buku, namun ini lebih melindungi kepentingan penerbit daripada pencipta. Statute of Anne tahun 1710 di Inggris. Ini adalah undang-undang hak cipta pertama yang melindungi hak pencipta karya tulis. Statute of Anne memberikan hak kepada penulis untuk mencetak karya mereka selama 14 tahun dan kemungkinan perpanjangan 14 tahun lagi. Kemunculan sistem perlindungan formal. Perkembangan teknologi seperti penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 menjadi titik awal kebutuhan perlindungan yang lebih sistematis. Dengan mesin cetak, karya tulis dapat direproduksi secara massal, tetapi juga memunculkan risiko penyalahgunaan tanpa izin. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mulai mengatur perlindungan hak intelektual. Regulasi awal, Statuta Paten Venesia tahun 1474, memberikan hak eksklusif kepada penemu atas inovasinya selama periode tertentu, menjadikannya undang-undang paten pertama di dunia. Statute of Anne tahun 1710, undang-undang hak cipta pertama yang memberikan hak kepada penulis untuk mencetak karya mereka secara eksklusif. Peraturan-peraturan ini menciptakan kerja dasar untuk melindungi hak pencipta. Tetapi awalnya lebih berfokus pada insentif ekonomi daripada pengakuan moral. Abad ke-19, konsolidasi hak kekayaan intelektual. Periode ini melihat penyempurnaan sistem perlindungan HKI melalui undang-undang nasional dan konvensi internasional. Revolusi industri. Revolusi industri mendorong inovasi teknologi besar-besaran, sehingga perlindungan paten menjadi penting untuk melindungi penemuan. Peraturan paten di Amerika Serikat 1790, sistem paten di Amerika Serikat dimulai dengan Patent Act of 1790 yang melindungi inovasi seperti mesin dan teknologi baru. Konvensi Internasional, Konvensi Paris tahun 1883, perjanjian internasional pertama tentang perlindungan HKI yang mengatur paten, merek dagang, dan desain industri. Prinsip penting asas nasionalisme, hak yang sama bagi warga negara asing di negara anggota, prioritas nasional, pengakuan prioritas pendaftaran di negara asal. Konvensi Berne 1886 mengatur perlindungan hak cipta secara internasional. Karya yang dilindungi di negara asal akan otomatis dilindungi di negara anggota lain. Fokus utamanya pada pengakuan moral dan ekonomi pencipta. Revolusi industri dan pentingnya perlindungan HKI. Revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19 membawa perubahan besar dalam inovasi teknologi dan produksi. Penemuan baru di bidang mesin, teknik produksi, dan ilmu pengetahuan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sistem paten mulai menjadi alat penting untuk melindungi inovasi teknis, memberikan hak eksklusif kepada penemu, dan mendorong mereka untuk terus berinovasi. Pada saat yang sama, seni sastra karya dan karya budaya mulai mendapatkan perlindungan yang lebih baik melalui undang-undang hak cipta. Namun, perbedaan regulasi antar negara menyebabkan ketidakpastian hukum, terutama ketika karya atau penemuan diperdagangkan secara internasional. Abad ke-20, institusionalisasi dan globalisasi HKI. HKI mulai diintegrasikan ke dalam kerangka kerja internasional melalui pembentukan organisasi global dan perjanjian perdagangan. Pembentukan organisasi HKI.
Yang pertama, World Intellectual Property Organization atau WIPO tahun 1967. WIPO dibentuk sebagai badan khusus PBB untuk mengelola dan mempromosikan perlindungan HKI secara global. Tujuan WIPO adalah membantu negara anggota mengharmonisasi aturan HKI. Yang kedua, perjanjian TRIPS tahun 1994. Melalui World Trade Organization (WTO), Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPS) menjadi perjanjian internasional penting yang mengintegrasikan HKI ke dalam sistem perdagangan global. Standar minimum untuk hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang ditetapkan. Negara-negara berkembang diwajibkan mengadaptasi hukum nasional mereka dengan standar TRIPS. Penyempurnaan nasional dan regional. Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang memperbarui undang-undang nasional mereka untuk memperkuat perlindungan HKI di era globalisasi. Internasionalisasi HKI, Konvensi Bern dan Paris. Meningkatnya perdagangan internasional dan penyebaran karya kreatif lintas negara mendorong perlunya harmonisasi hukum HKI di tingkat global. Konvensi Paris 1883 mengatur perlindungan internasional untuk paten, merek dagang, dan desain industri, menciptakan prinsip nasionalisme untuk melindungi hak di berbagai negara anggota. Konvensi Bern 1886 mengatur perlindungan hak cipta di tingkat internasional, termasuk pengakuan otomatis karya di negara anggota tanpa pendaftaran formal. Perjanjian ini menjadi tonggak penting dalam sejarah HKI karena menetapkan standar perlindungan yang berlaku di seluruh dunia. Abad ke-21, era digitalisasi dan tantangan baru. Dengan kemajuan teknologi digital, HKI menghadapi tantangan baru yang memerlukan regulasi lebih inovatif. Yang pertama, internet dan hak digital. Masalah pembajakan digital, konten seperti musik, film, dan perangkat lunak mudah diunduh dan dibajak melalui internet, menantang perlindungan HKI tradisional. Yang kedua, Digital Millennium Copyright Act (DMCI) 1998. Undang-undang Amerika Serikat ini memberikan perlindungan terhadap karya digital dan menetapkan aturan anti pembajakan. Yang ketiga, teknologi blockchain atau NFT blockchain digunakan untuk mencatat kepemilikan karya seni digital, musik, atau dokumen penting. Teknologi ini meningkatkan transparansi dalam perlindungan HKI. Yang keempat, Artificial Intelligence atau AI. Algoritma AI seperti ChatGPT dan DALL-E menciptakan karya berdasarkan data pelatihan. Perdebatan muncul mengenai siapa yang memiliki hak atas karya yang dihasilkan oleh AI. Yang kelima, harmonisasi regional Directive on Copyright in Digital Single Market 2019. Uni Eropa memperkenalkan aturan yang memperkuat perlindungan HKI di dunia digital, termasuk tanggung jawab platform online untuk mencegah pelanggaran. Era digitalisasi dan tantangan global. Abad ke-21 membawa tantangan besar bagi HKI akibat perkembangan internet dan teknologi digital. Yang pertama, pembajakan digital. Kemudahan distribusi melalui internet menyebabkan pelanggaran hak cipta dan paten dalam skala besar. Yang kedua, teknologi AI dan blockchain. Karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan menimbulkan pertanyaan baru tentang kepemilikan dan perlindungan. Blockchain mulai digunakan untuk melacak kepemilikan aset digital. Perubahan model bisnis. Platform seperti YouTube, Spotify, dan Amazon mendominasi distribusi konten, seringkali merugikan pencipta dalam hal pendapatan. Oke, baik. Akhirnya kita mendapatkan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sejarah perkembangan hak kekayaan intelektual menunjukkan transformasi dari pengakuan adat sederhana menjadi sistem hukum global yang kompleks. Peran HKI tidak hanya melindungi pencipta dan penemu, tetapi juga mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi. Di era globalisasi dan digitalisasi ini, tantangan baru terus muncul, menuntut adaptasi regulasi dan teknologi untuk melindungi hak moral dan ekonomi pencipta di seluruh dunia. Sejarah HKI mencerminkan evolusi panjang dari pengakuan lokal terhadap karya intelektual hingga harmonisasi internasional.
Karena digitalisasi membuka peluang baru, tetapi juga menimbulkan tantangan yang signifikan, seperti pembajakan dan pelanggaran HKI lintas batas. Untuk melindungi HKI di masa depan, diperlukan adaptasi regulasi yang terus mengikuti perkembangan teknologi dan globalisasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.